Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Hari ini senang sekali rasanya saya Grisel Adita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya Grisel nggak sendiri dong ya. Di depan Grisel sudah ada dokter cantik. Aduh, idola Grisel banget ini, bersama dengan Dokter R. Isma Nurul Aini SPTHT BKL. Beliau adalah dokter spesialis THT bedah kepala leher. Ini adalah dokter berprestasi se-Indonesia. Warga Cianjur, Masya Allah tuh ya. Jadi Grisel yang ini adalah dokter kebanggaan Cianjur, kebanggaan Indonesia karena sudah meraih gelar dokter berprestasi ya dok tahun 2023 ya. 2023. Jadi alhamdulillahirobbilalamin tahun 2023 itu saya mendapatkan nakes teladan ya, kategori dokter spesialis di rumah sakit pemerintah gitu. Masya Allah, tingkat nasional nasional, Masya Allah banget. Yang hadiahnya itu pergi haji ya dok? Ya, Masya tahun Allah 2024, tahun kemarin ya. Masya Allah tuh ya, ini harus jadi motivasi karena dokter ini juga punya banyak inovasi sekali. Kalau misalnya warga Cianjur pernah nonton atau misalnya mau nonton lagi, boleh banget tinggal di scroll aja di YouTube, ada pembahasan mengenai manfaat putih telur ya, betul. Untuk menambah gendang telinga yang bolong secara alami. Yang bolong secara luar biasa. Ini banyak sekali motivasinya, udah mah cantik, pinter, udah idaman banget, Masya Allah ya. Oke, warga Cianjur, hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 kita akan podcast dengan tema Hari Pendengaran Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret ya, 2000 setiap tahunnya gitu ya. Tapi Grisel penasaran banget sih dok, ini tuh kenapa sih harus ada Hari Pendengaran Sedunia? Apakah sepenting ini nih warga Cianjur juga harus tahu seberapa penting sih dok pendengaran ini gitu. Ya betul sekali ya. Jadi Hari Pendengaran Sedunia itu memang kita peringati ya setiap tanggal 3 Maret itu di setiap tahunnya. Nah kenapa ada Hari Pendengaran Sedunia? Tentu pendengaran itu adalah indera yang sangat penting ya, investasi lah kalau kita sebut ya. Jadi pendengaran kita di masa depan itu ditentukan oleh cara kita menjaga pada saat ini gitu. Karena kita bisa berkomunikasi lancar, itu pasti gerbang pertamanya mendengar dulu. Betul. Kalau kita tidak mendengar, itu kita tidak mungkin ya, tidak bisa menangkap apa pesan yang disampaikan betul. Kita merespon terhadap pertanyaan ya, dan tentunya itu akan mengganggu komunikasi. Dan ini pun berdampak pada sosial nantinya ya, berdampak pada pendidikan anak-anaknya. Jadi betul. Gerbang kita bisa berbicara lancar seperti ini, komunikasi seperti itu adalah di pendengaran. Itu gerbang utamanya pendengaran dulu. Komunikasi gitu. Efektif itu kalau misalnya kitanya nggak mendengar haho itu jadi nggak efektif. Seperti kalau misalnya lagi berkendara motor boncengan, betul. Itu kan udah mah ketutup gitu ya, telinganya pakai helm. Udah mah kalau misalnya kita juga ada gangguan pendengaran, nanti kebayang nggak Mbak Grisel ya, tiba-tiba mau ketemu calon besan ya, calon mama mertua gitu ya, pas ditanya haho ya. Dan itu kan akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Betul sekali. Nah inilah kenapa tahun ini memang agak berbeda nih ya. Apa perbedaannya dok? Nah jadi pada tahun ini tuh temanya ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kita tuh harus merubah pola pikir ya, bahwa kekuatan kita untuk mewujudkan perawatan ya telinga dan pendengaran bersama-sama gitu. Nah ada dasarnya itu Mbak Grisel. Jadi di dunia itu ya hampir 500 juta orang itu yang mengalami gangguan pendengaran ya, dan ternyata hampir 500 juta orang itu yang harus menggunakan alat bantu dengar. Nah, sebanyak itu dan hampir 1 jutaan lebih ya, 1 jutaan lebih anak-anak yang remaja itu sudah mengalami gangguan pendengaran. Nah, jadi apa yang kita lakukan perawatan
telinga dan pendengaran saat ini itu nanti akan mempengaruhi kita di tua nanti kita di masa depan kita gitu ya. Nah, itulah kenapa pada tahun ini ada tema yang dimunculkan itu bahwa pencegahan itu lebih baik gitu. Kita cegah dari sekarang gitu. Temanya World Hearing Day 2025 itu adalah changing mindset, empower yourself to make ear and hearing care a reality for all. Wow. Itu dia temanya. Jadi dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita harus merubah pola pikir untuk mewujudkan perawatan telinga dan pendengaran secara bersama-sama. Betul. Gitu. Jadi di sini ada 2 poin penting nih, ada perawatan telinga dan perawatan pendengaran kita gitu ya. Nah, balik lagi nih Mbak Grisel ya, bahwa WHO itu sudah mencanangkan 2030 itu sebetulnya gangguan pendengaran yang dapat dicegah harus bisa ditekan sampai 90%. Wow. Gitu ya. Jadi sound hearing. 2030 berarti berapa tahun lagi itu 5 tahun lagi nih. 5 tahun lagi. Biasanya nggak kerasa ya. Gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya Dok? Gangguan pendengaran itu yang dapat dicegah gitu ya. Yang pertama adalah pada saat bayi baru lahir itu ada tuli kongenital. Itu bisa kita cegah. Gitu ya. Kedua itu anak-anak sudah mulai masuk sekolah nih ya. Penyakit pendengaran yang bisa kita cegah adalah kotoran telinga pada anak-anak sekolah. Ya, nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah conge. Atau OMSK. Nah, ini yang kemarin kita bahas yang di YouTube itu Masya Allah sampai responnya dari mana-mana dari Papua, dari mana-mana, itu luar biasa. Kemudian yang keempat ini adalah gangguan pendengaran akibat bising. Nah inilah pada anak-anak remaja atau pada pegawai pabrik. Nanti kita bahas juga. Dan yang kelima adalah presbyakusis atau penurunan pendengaran karena faktor usia atau lansia ya, biasa geriatri gitu ya. Itu sebetulnya bisa kita cegah tuh. Bisa dicegah, Dok. Gitu. Ini adalah informasi yang sangat menarik ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama ya, Dok ya. Yang pertama bayi baru lahir ya. Sebetulnya ada istilahnya 136. Jadi pada 1 bulan pertama itu idealnya 2 hari lah. Bayi-bayi itu bisa dilihat respon mendengarnya sebetulnya bayi baru lahir itu Kadang kan kita fokusnya pada indera yang lain, misalnya indera penglihatan gitu ya, gitu ya. Padahal kan bayi baru brojol tuh ya. Kita kasih ini aja gerak-gerak suara contohnya apa ya, misalnya ibu bisa nih pakai kalau di rumah ini ya, pakai botol air mineral, nggak boleh nyebut merek ya, botol air mineral. Nah, isi aja pakai beras, pakai beras, isi kurang lebih setengahnya, terus digerakin kenceng. Nah, si anaknya ada respon kaget atau enggak. Nah, jadi atau kita biasa bahasa medisnya itu ada refleks Moro ya namanya. Jadi kalau bayi kaget ada suara kenceng, itu alhamdulillah, itu justru bagus gitu ya. Tapi kalau bayi ya kita kasih suara kenceng, atau misalnya lagi kincring kincring gitu, diam adem ayo. Nah, itu yang harus kita awareness. Betul. Gitu, harus kita awareness ya. Nah, tapi ada juga nih penelitian ya bahwa hampir 80% nih bayi-bayi dengan tuli kongenital, jadi tunarungu ya kalau bahasa ininya, itu 80% tanpa faktor risiko. Apa sih faktor risikonya? Nah, yang faktor risiko tinggi itu adalah misalnya bayinya prematur atau berat badan lahirnya rendah. Pas brojol nggak nangis tuh sampai biru. Atau misalnya makanya kenapa harus nangis bayi itu ya? Itu penting sekali gitu. Terus atau misalnya pada bayi-bayi yang ada riwayat kejang nih ya, brojol terus nggak lama kejang-kejang sampai kita harus masukkan ke NICU gitu. Terus ada lagi gangguannya misalnya ibunya pada saat hamil itu pernah infeksi morbili namanya, jadi atau pernah campak gitu. Pernah jadi ibunya pernah panas, merah-merah gitu, ruam-ruam. Nah, itu kita harus waspada ya. Atau misalnya penggunaan obat-obatan yang di luar
yang dianjurkan oleh dokter kandungan ya. Nah, banyak lagi faktornya. Nah, itu faktor risiko tinggi. Tapi ternyata 80% itu bayi-bayi dengan tunarungu ya yang lahir dengan tuli kongenital itu tanpa faktor risiko. Sehingga paling aman pada hari kedua setelah lahir kita lakukan cek fungsi pendengaran. Namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Oke. Di sini udah ada. Di sini udah ada, Dok. Sudah ada ya. Jadi di RSUD Sayang sudah bisa kita melakukan OAE untuk screening awal nih. Ada problem atau enggak? Betul. Ya. Kalau ternyata ada problem ya, biasanya nanti kita ulang di 3 bulan. Ya. Dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya. Ternyata pemeriksaannya apa? Biasanya pemeriksaannya BIRA, OAE, timpano lah, itu serangkaian pemeriksaannya untuk fungsi pendengarannya. Dan ternyata kalau ada masalah nih di BIRA, OAE, timpano, di usia dia 6 bulan itu harus sudah menggunakan alat bantu. Nah, tapi kalau anak di preventif sedini mungkin di usia 6 bulan nih si anak ternyata memang ini ada masalah dengan masalahnya telinganya memang nggak mendengar. Pada saat kita pakai alat bantu di usia dia 6 bulan, di usia 2 tahun dia bisa ngobrol seperti orang-orang layaknya bayi secara umumnya. Iya. Wow. Nah, yang menjadi problem di kita itu adalah telat. Nah, iya itu. Jadi justru ketika anak udah berusia yang harusnya dia bisa berbicara A I U E O, dia nggak bisa ya, Dok. Karena ada omongan gini ya, mitos nanti juga usia 2 tahun mah bisa ngobrol cenah gitu ya, kata nininya sama akinya teh. Iya. Padahal masih itu, begitu ya, Dok ya? Masih ada. Padahal kalau kita nih deteksi sedini mungkin tadi 1, 3, 6 1 bulan kita harus screening secara awal ya, 3 bulan kita screening lanjutan, 6 bulan harus udah diputuskan tuh dia mau pakai apa, alat bantu dengar kah atau teknik operasi yang lebih canggih gitu ya, namanya cochlear implant gitu. Itu anak bisa loh komunikasi. Jadi tunarungu tuh bisa sebetulnya ya, Dok ya? Istilahnya bisa sembuh kalau misalnya sejak dini, sejak awal. Yang agak repot itu kalau dia misalnya nih di baru usia 5 tahun ya, baru ketahuan. Nah, kan kadang gini ya, pada saat ternyata kita sudah diagnosis, Bu ini ada permasalahan ya di saraf pendengarannya, mulailah pasang alat bantu dengar. Itu usianya adalah usia badannya 5 tahun, tapi usia pendengarannya 0 bulan. Oh iya. Jadi kan kadang pasien teh ya suka ngerasa, dokter kan itu tuh udah pakai alat, nah belum bisa bicara. Jadi pengennya teh norolong gitu langsung ya. Iya udah bukan kayak makan cabai langsung pedas. Iya, norolong gitu ya, sehingga kita mesti kasih informasikan gitu bahwa Bu ini betul usia biologisnya, usia badannya dia 5 tahun. Tapi ini kan baru pakai alat, jadi usia pendengarannya 0 bulan lagi. Kebayang kan? Kita usia 5 tahun anak sudah apa sih? Sudah mulai harusnya sih dia sudah banyak bisa, justru malah bisa mengungkapkan. Sudah mulai calistung, sudah mulai baca, mungkin ya sebagian atau ngobrolnya udah banyak bertanya. Udah bawel gitu ya. Dia harus mengejar ketinggalan itu. Nah, sehingga agar nih gak masalah Bapak Ibu kalau anak yang punya gangguan, ada kok solusinya, insya Allah. Tidak usah khawatir gitu. Malah tujuan kita itu bukan kekurangan ya, tapi kita harus mencari kelebihan anak itu. Itu yang sering kita tekankan. Banyak banget kejadian yang terdiagnosis cepat, anak itu bisa sekolah seperti biasa, normal gitu ya, Dok ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pada saat sekolah nih, anak-anak itu seringkali terdapat kotoran telinga yang menumpuk. Ini tidak hanya untuk anak sekolah sih, kita juga ya. Jadi sebetulnya Gusti Allah tuh menciptakan 3 macam kotoran telinga itu. 3 macam, Dok. Apa aja, Dok? Ada yang cair ya. Cair. Nah, makanya Dok kalau pakai cotton bud suka ada yang cair ya. Iya, terserah. Yang kedua ada yang lunak. Nah, yang ketiga tuh ada yang keras. Nah, bagi yang keras inilah kita tidak bisa yang membersihkan sendiri, itu nggak bisa. Itu udah modelan dari Gusti Allahnya begini gitu ya. Sehingga boleh nggak sih, Dok, pakai korek kuping? Nggak boleh ya, karena kalau korek kuping itu yang ada malah semakin ke dalam sih. Semakin ke dalam kalau bagi yang keras, dan resiko perforasi, resiko genang telinganya itu pecah. Luka gitu. Nah, itu. Nah,
gimana sih dok cirinya nih anak-anak yang kotorannya penuh gitu ya, yang kurang mendengar? Pertama, kalau dipanggil itu diam aja gitu ya, gitu ya. Kadang kan ini teh dok yang nggak denger gitu ya. Kedua ya, pada saat nonton ini aja TV itu dia volumenya suka kenceng. Nah itu hati-hati ya. Jadi harus gimana? Sebaiknya memang diperiksakan tuh rutin setiap 6 bulan sekali. Seperti halnya gigi. Seperti halnya gigi ya dok ya. Jadi 6 sampai 1 tahun sekali ya, gitu ya. 6 bulan sekali lah bagusnya gitu ya. Wargi Cianjur mangga silahkan dibersihkan. Karena itu pengaruh sekali ya. Pengaruhnya kepada apa? Pendidikan itu dia. Betul. Kan nggak dengar. Jadi guru nanya juga diem aja. Betul. Gitu. Efektivitas dia menyerap ilmu-ilmu yang ada di sekolah juga jadinya terhambat ya dok ya. Betul. Kadang Bu ini kalau misalnya orang tua tuh tanya ya gimana, jadi mungkin harus ditanya ya di kelasnya bagaimana gitu ya. Kalau ternyata memang nilainya kurang ya, ini biasanya nggak kayak gini. Nah mungkin salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah kotoran telinganya yang menghalangi liang telinga. Nah itulah tadi kenapa pada 2000 berapa sekarang 25 ya? 2025. Motonya itu adalah perawatan telinga. Nah, itu dia. Karena itu bagian liang telinga itu bagian dari telinga, dan pendengaran adalah proses saraf kita merespon terhadap suara ya. Terus yang ketiga adalah conge nih. Nah, conge itu memang pada anak-anak itu di bawah usia 3 tahun itu memang risiko tinggi. Risiko tinggi ya. Karena memang telinga dengan hidung itu ada penghubung Mbak Grisel. Makanya dokter tuh disebutnya dokter THT gitu ya. Nyambung telinga nyambungnya ke hidung ke tenggorokan gitu. Jadi letter L lah ya kalau gitunya. Cuma bedanya kalau pada di bawah 3 tahun ya anak-anak lah ya, utamanya bayi, anak-anak usia-usia di bawah 14 tahun itu penghubungnya itu datar. Nah beda dengan kita dewasa udah nungging begitu si penghubung telinga dengan hidungnya. Dampaknya apa? Dampaknya pada saat pilek ya, itu kalau nggak cepet diobatin bakteri dari hidung karena jalannya itu lurus ya, mudah lari-lari ke telinga gitu. Oh gitu dok. Jadi memang pada usia-usia segitu rentan sekali untuk conge. Pasti sering mendengar. Tapi jangan khawatir ya. Walaupun ya betul. Walaupun sampai keluar cairan dari telinga ya, jangan khawatir. Usia-usia segitu itu mudah untuk menutup kembali. Mudah karena gendang telinganya masih masa pertumbuhan lah gitu. Jadi masih lentur. Jadi jangan khawatir. Nah, malah di situ sebaiknya pada saat keluar cairan itu cepat-cepat berobatnya ke dokter THT gitu. Karena gitu ada golden periodnya di usia-usia segitu. Sebetulnya anak kalau perawatannya bagus pengobatannya tepat, itu insya Allah bisa menutup secara alami gitu ya. Wargi Cianjur segalanya ada solusi ya, dan juga main-mainan sama waktu ya dok ya. Semakin lama kita nanti semakin parah juga, semakin cepat semakin cepat pengobatannya. Yang menjadi problem pada saat si gendang telinganya itu bolong ya, itu tidak cepat diobatin dengan pengobatan yang tepat, perawatannya kurang baik, yang mengakibatkan gendang telinganya bolong berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah itu yang menjadi kronisitas gitu. Jadi kalau dalam keadaan akut ya pada anak-anak tuh itu insya Allah kemungkinan tutup laginya besar gitu, jangan khawatir ya. Nah yang menjadi problem pada saat dia jatuh ke OMSK gitu, otitis media suppuratif kronik ya. Jadi secara definisi apa? Jadi keluar cairan yang terus-menerus atau hilang timbul ya. Ditandai dengan gendang telinga bolong ya dalam jangka waktu lebih dari 12 minggu. Jadi ada batasan. Nah, sehingga ini nih periode ini ya kita bisa cegah sebetulnya biar tidak jatuh ke kronisitas. Dok, pertanyaannya kalau sudah jadi kronis gimana? Nah, itu dia. Kalau sudah jadi kronis, maka tugas dokter adalah berupaya mengobati, jangan sampai jatuh ke komplikasi. Gitu, ya. Kalau sudah komplikasi, tugas dokter apa? Berupaya agar tidak jatuh ke kematian. Karena bisa menyebabkan kematian. Bisa, karena komplikasinya itu salah satunya bisa jadi abses cerebri gitu. Sehingga nah itulah awareness kita. Jangan takut untuk berobat, ya. Berobat ke Poli THT di RSUD Sayang. Senin sampai Jumat ada ya dok ya.
Jangan Silakan takut. warga Cianjur. Ya. Lihat dokter Angie cantik, komunikatif banget. Ini kayaknya nggak ada tegang gitu. Mau periksakan Ya. telinga juga. Aduh, gitu. ini udah banyak banget ya. Udah banyak banget Ini yang dua lagi loh, Dua Mbak lagi. Grisel. Gak apa-apa dok. Oke, Kita dengerin penjelasannya kita aja tuntasin dulu ya. Tuntaskan saja dulu. Oke ya. Terus yang keempat ini adalah bising nih, Mbak Grisel ya. Bising ini sering kali ini terjadi nih pada remaja karena penggunaan headset ya. Dan sekarang kan Betul. dampak dari COVID itu jadi bekerjanya di rumah Di ya, rumah, banyak Zoom ya. Zoom. Nah. Pengennya juga terfokus sendiri gitu ya dok. Gitu. Jadi itu sebetulnya ada aturan. Apa sih sebetulnya dampak bising itu? Jadi dengan bising yang lebih dari batas ya, lebih dari batas, dia bisa langsung merusak ke saraf di pendengaran kita, di rumah siput kita gitu ya. Sehingga nggak jarang banyak banget loh Mbak Grisel yang masih remaja ya udah tuli gitu. Dan itu permanen. Jadi kalau udah kena gangguan saraf itu permanen banget ya. Sulit untuk disembuhkan lagi. Ujung-ujungnya harus apa? Pakai alat bantu dengar. Kayak kebayangkan kalau kita perempuan ya, pakai alat bantu dengar mungkin bisa ditutup pakai jilbab. Pakai jilbab. Kalau laki-laki itu menjadi itu mah cacat ya. Iya betul, Jadinya kelihatan cacat, kan ya dok. gitu ya. Nah harus gimana? Nah bagi ibu-ibu nih ya yang anak-anaknya dok main game wae meniriut gitu ya, main gaming terus ya, betul, dok. sering pakai headset ya, hati-hati, lebih baik screening. Nah, ada lagi screening pendengarannya dengan audiometri. Di sini juga ada di RSUD Sayang ya. Screening audiometri untuk apa? Untuk melihat ada gangguan di saraf atau enggak ya. Ada lebih baik berapa lama dok untuk screening? 6 bulan sekali gitu ya. Bagi yang resiko bising. Resiko bising itu apa? Pekerja pabrik misalnya ya, atau pekerja di bandara. Oh iya di bandara. Betul dok. Gitu. Atau misalnya dia di studio musik. Gitu dia. Betul. Selalu berkutat dengan musik-musik yang jedak-jeduk ya. Gitu. Atau misalnya apa resiko bising? Itu apa ya, tukang gerinda itu, tukang las juga las, betul ya. Jadi resiko-resiko bising. Nah, selain dengan resiko bising itu dia yang penggunaan headset. Jadi ada aturan nih. Ada aturannya. Aturannya adalah 60. Ya, 60 itu apa? Dia penggunaan, kalau kita mau menggunakan mendengarkan musik itu dia maksimal itu di 60%. Jadi volume itu nggak boleh lebih dari 60%. 60% ya. Dan maksimalnya 60 menit dalam satu hari. Jadi cuma 1 jam. Ini dipakai tidur. Dipakai tidur. Dalam perjalanan berjam-jam pakai headset. Aduh. Itu dia. Nggak boleh, harus dihindari ya. Jadi itu kembali lagi bahwa pendengaran itu adalah aset nih. Jadi Bapak Ibu selain investasi itu bentuk emas, bentuk rumah, properti gitu ya. Properti, apalagi tuh saham ya. Nah ternyata yang paling penting itu adalah indera yang sudah Gusti Allah ciptakan, indera penglihatan kita, indera pendengaran kita. Nah kalau nih ada problem di mata, mungkin pakai kacamata udah umum lah ya. Dan kacamata tuh sekarang banyak gayanya dong. Betul. Tapi kalau alat bantu dengar itu kan tidak umum, sehingga lebih baik kita cegah, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Paham ya? Oke. Sekarang satu lagi nih, presbyakusis namanya. Betul dok. Atau penurunan pendengaran gangguan saraf ya, memang gangguan saraf karena faktor usia. Jadi Mbak Grisel ya, sebetulnya usia pendengaran kita itu adalah sama dengan usia kita plus 9 bulan. Kan dalam kandungan. Oh iya. Jadi kalau udah bisa denger dong. Nah, nenek kita, oma opa kalau gitu ya. Kalau misalnya lagi makanya harus ada bulan, stimulus kan? Iya, betul ya. Jadi itu dalam masa kandung, jadi lebih usianya mungkin sebetulnya lebih agak tua daripada usia biologis tubuh kita gitu. Ya. Jadi pada saat nenek kakek kita, orang tua kita, oma opa kita ya, terus mulai menurun pendengarannya, itu adalah suatu hal yang normal, hal yang memang setiap orang mungkin akan mengalami, terjadi gitu ya. Jadi sudah mulai menurun fungsi-fungsinya kan, sama kulit mulai keriput. Ya. Mungkin saraf juga kalau dilihat di dalam udah mulai keriput juga. Udah mulai keriput ya. Betul. Sehingga gimana nih? Jangan sampai pada saat orang tua kita nih
harusnya pada saat udah mulai, dok ini kalau suara pelan udah mulai nggak kedengar, nah di situ nih harus cepet-cepet. Jadi lebih baik di screening. Betul. Jangan sampai udah, dok ini suaranya kencang banget gitu, sampai berantem gitu ya sama neneknya ya. Si bapak Kakek aku juga gitu dulu. Gitu baru aja dia. Iya gitu ya. Karena orang tua jangan sampai jatuh ke sangat berat. Iya, dok. Jadi kalau pada lansia itu gitu ya, itu hal yang natural ya, akan terjadi. Sehingga paling baik gimana? Di atas usia 60 kita sudah mulai screening. Tuh. Nah, per 6 bulan. Per 6 bulan juga ya, dok ya. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya namanya audiometri. Oke. Ada di sini ya. Dan biasanya juga pada lansia itu kotoran telinganya juga mulai mengeras karena kulitnya juga sudah mulai keriput. Jadi saya juga ikut keriput. Dulu mandok nggak pernah kayak gini, nggak pernah ada kotoran telinganya keras, sekarang jadi keras dok. Nah itu dia, karena memang sel-selnya sudah mulai ikut keriput gitu. Jadi itu hal yang lumrah lah terjadi. Sehingga ya, paling penting di atas 50 tahun itu kita sudah mulai screening ya. Dok gimana atuh usianya udah mulai 60? Ya nggak apa-apa, screening aja sekarang ya. Screening aja ya, nggak ada kata terlambat. Betul. Kalaupun sampai terjadi penurunan jangan khawatir. Bisa kita bantu ya. Kalau ringan-ringan mungkin bisa kita bantu dengan obat gitu. Kadang saya sekarang saat ini suka kolaborasi nih dengan rehab medik di RSUD Sayang ya, untuk bisa diterapi gitu ya, dok. Untuk yang kita melakukan diatermi atau namanya shortwave diatermi atau SWD sama Dokter Risma, kita kolaborasi. Ya. Ikhtiarlah agar yang penurunannya ringan tidak jatuh sampai menggunakan alat bantu dengar. Jadi ada solusinya ya. Kemudian kalau yang sedang, nah kita harus pakai itu penurunan saraf derajat sedang, itu mungkin harus penggunaan alat bantu dengar. Nah ini mungkin yang ingin saya garis bawahi, Mbak Grisel. Alat bantu dengar itu ya tidak bisa beli di online. Ya, nah eta mah kacamata gaya yang gak ada kekuatannya gitu. Jangan disamain atuh ya kayak aksesoris pada umumnya gitu ya, dok ya. Ini teh udah beli alat bantu tehnya di online, aduh gitu ya. Iya bisa. Dok. Iya. Jadi persis kayak kacamata, tergantung derajatnya, karena alat bantu juga itu tidak hanya untuk membantu tapi ada terapinya juga gitu. Jadi ibarat kalau mata kita minus, ya kacamatanya harus minus. Iya, betul. Kalau mata kita plus, kacamatanya plus. Kalau mata kitanya problemnya ada minus, ada plusnya, ya kacamatanya juga harus sesuai. Begitupun dengan gangguan pendengaran. Ya, apalagi kan kondisi orang beda-beda ya, dok ya. Jadi kalau gangguan pendengarannya ringan, ya kita pakai alat bantu dengar untuk yang ringan. Kalau yang sedang itu pakai ada desibel-desibelnya. Yang berat begitupun ya. Jadi ya mungkin ini message yang ingin saya sampaikan, bahwa alat bantu dengar itu memang sebaiknya yang direkomendasikan oleh dokter THT langsung ya, karena memang tujuannya itu tidak hanya mampu mendengar, bisa membantu untuk mengobati. Contoh begini, saya ini minus 5 ya kacamatanya, tapi kalau saya pakai nih kacamata tiap hari, sekarang minusnya jadi membaik, dari minus 5 jadi minus 4. Begitupun dengan alat bantu dengar. Hari normal ada mal mungkin ya. Enggak atuh ya. Normal lagi mah ada susah atuh ya gitu ya. Tapi minimal akan membaik gitu. Membaik. Jelas ya? Betul. Nah, yang jadi problem datang sudah dalam keadaan jatuh sangat berat. Itu pun kalau sudah sangat berat, mau pakai alat bantu dengar semahal apapun ya, sebagus apapun itu sulit. Iya. Untuk dia bisa mendengar lagi. Iya, dan membiasakannya juga jadi sulit. Ini gitu. Kakek aku juga nih bandel banget. Dia pakai itu setiap hari. Itu harus ya, dok ya. Nah, sama kayak kacamata. Harus ya yang ya. Jadi mungkin untuk kakeknya Mbak Grisel nih. Kakek aku Bapak Aki. Bapak Aki ditunggu di Poli THT. Ya ngomong terus dong. Gimana ya, awas aku akan paksa dia. Ya, jadi inilah suatu gini. Walaupun orang tua kita, mungkin kita juga akan seperti itu. Iya. Nah, suatu saat nanti ya, sehingga biarlah kita berikan kualitas pada saat dia memasuki lansia itu dengan kualitas yang baik gitu ya. Pendengarannya baik ya, indera penglihatannya baik gitu. Agar dia bisa
menikmati masa tuanya. ya. Kan teka bayangnya para sewe sama si Nini, nah ya masalah uang teh minta masalah TV yang gede banget volumenya. Nah, itu kan jadi berantem. Nina aku tuh ini marah-marah, wah kenceng banget. Nah itu, nah sebetulnya bisa dicegah. Bisa dicegah ya dok ya itu tuh. Jelas ya? Jelas dok, Oke. jelas dok. Ini kayaknya udah Kayak banyak gitu. nih. Ini yang banyak banget bertanya. dok. Kita coba bacain satu persatu pertanyaan yang masuk ya dok ya. Izin. Oke. Pertanyaan yang pertama ada dari Bapak A atau Ibu ya ini. Si Rijal Mahara. Assalamualaikum dokter, mau tanya, mumpung saya masih muda nih, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi penurunan pendengaran di hari tua? Tadi sebetulnya udah kita bahas. Jadi kembali lagi nih pada pencegahan ya untuk untuk remaja-remaja itu bijak menggunakan headset ya. Belajar pakai headset ya. Di kendaraan pakai headset. Betul. Iya lagi. 60%, 60 ya, aturan 60. Jadi volume maksimal 60% dan lamanya itu hanya boleh 60 menit dalam satu hari. Jadi kurang lebih 1 jam dan harus diistirahatkan. Harus diistirahatkan ya dok. Kemudian ya, yang kedua adalah sebaiknya memang screening nih ya, 6 bulan sekali. Jangan-jangan ada kotoran telinga yang menghalangi gitu ya. Betul. Jadi sebaiknya screening. Tapi saya sih sudah mulai nih ya di sini atau bahkan di tempat praktek tuh sudah mulai, dok pengen cek aja pendengarannya. Duh udah alhamdulillah itu udah happy ya dok. Jadi awarenessnya itu sudah tinggi terbangun, ya. Ya. Nah itu. Jadi ketiga, nah jangan pakai cotton bud. Ya, karena pakai cotton bud itu pertama sebetulnya jarak nih liang dengan gendang telinga itu pendek sekali. Pendek sekali dok. Jadi jaraknya itu kurang dari 1 senti itu kurang gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kita kalau korek kuping emang kelihatan kan? Enggak, ya itu dia nggak kelihatan. Jadi terus kira-kira aja gitu ya. Sakit Nah, nanti udah. yang kita takutkan adalah gendang telinga itu. Nah, sekarang gini. Pertanyaan saya, kenapa Gusti Allah menciptakan gendang telinga? Kenapa mesti ada pintunya gitu? Karena Mbak Grisel, di dalam gendang telinga itu ada organ penting yang harus kita lindungi. Sama lah. Kayak Mbak Grisel rumah ada pintunya, benar betul. Ada Kalau TV, benar nggak? Ada kulkas, ada emas mungkin. Yang dijaga, harus dijaga. Ya, ada barang Ya, berharga. betul. Nah, itulah kenapa gendang telinga itu harus menutup. Karena di dalamnya ada organ penting. Apa aja? Pertama, itu dia koklea atau rumah siput, itu adalah saraf pendengaran. Jadi saraf pendengaran itu apa ya? Kalau kita mah sakral lah ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong sakral. Saklar. Ya. Ya. Nah, sakralnya kalau di lampu itu ya. Jadi itu kita mau menuju lampu ya harus mencet sakralnya, bener? Iya betul dok. Tuh, jadi itu saklarnya tuh menuju ke pusat pendengaran di otak kita. Itu yang pertama ya. Jadi itu ada koklea. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi tulang-tulang pendengaran di situ. Itu yang membantu untuk mengeraskan suara kita yang tadinya kecil pelan-pelan. Makanya ya kenapa ya jangan bergibah ya. Kecil juga jadi kedengeran ya bergibah. Bener ya? Betul dong. Suara kecil coba dengar kedengeran kan diperkirakan. Itu sebetulnya fungsi dari tulang-tulang pendengaran itu melakukan amplifikasi mereka itu. Gitu jadi daya ungkit biar suara yang tadinya gitu ya rewosan gitu ya, itu kedengeran kan? Iya gitu. Ya. Jadi pesannya apa? Jangan bergibah di bulan Ramadan. Nggak boleh atuh ya itu mah. Nah terus tadi ya, jadi yang paling penting itu menjaga. Nah, ya jaga kebersihan. Jadi gimana jadi lupa lagi tadi mau ngomongin apa ya. Tadi kan satu lagi adalah organ keseimbangan. Jadi di dalam telinga itu ada 3 item tuh, tulang pendengaran yang paling penting ya. Terus rumah siput atau saraf pendengaran dan keseimbangan kita. Gitu, sensor keseimbangan di perifer di luar otak. Nah, sebegitu pentingnya sehingga gendang telinga itu harus menutup. Tuh, gitu, Cianjur ya. Sudah terjawab ya? Terjawab. Jadi harus diingat ya, diturunkan egonya untuk kesehatan kita semua bersama-sama gitu ya. Kasihan soalnya nanti kalau misalnya telinganya jadi sakit. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak William 0506. Selamat pagi dok, izin bertanya. Pada telinga suka gatal-gatal tiba-tiba kalau digaruk
pakai tangan malah semakin gatal, itu kira-kira kenapa ya dok? Maksudnya di dalam ya, kadang kita juga gatal gitu. Itu betul, ini pertanyaannya bagus nih. Iya, itu kenapa dok? Jadi gini, tidak semata-mata ya, itu Masya Allahnya Gusti Allah ya, tidak semata-mata Gusti Allah menciptakan kotoran telinga tanpa maksud. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya apa? Salah satunya dia sebagai pelindung. Jadi satpamnya lah, kalau kata kita Mbak Grisel ya, pelindung. Sekarang nih, kalau pada kondisi ya sering gatal, digaruk makin gatal, itu tandanya adalah kotoran telinganya terlalu habis. Sehingga akan berdampak kalau kotoran terlalu habis, lucir tuingnya, jadi ngorek kuping, sampai dia ngorek kuping tuh setiap hari. Jadi kalau di telinga harus agak jorok sedikit gitu ya. Oh, nggak apa-apa itu tuh. Ya, nggak boleh terlalu bersih. Jadi kotoran telinga tuh harus kita sisakan karena dia sebagai satpamnya. Sekarang kebayang nggak Mbak Grisel, di perumahan nih ya nggak ada satpam, kira-kira apa yang terjadi? Kemalingan masuk segala sesuatu ke rumah ya. Yang kita takutkan adalah maling datang ke telinga. Itu infeksi jamur dan bakteri. Biasanya yang lebih dominan itu infeksi jamur atau kita sebut dengan otomikosis ya. Nah, kalau udah kayak begitu, aduh susah pengobatannya, bandel sekali pengobatannya, harus kontrolnya itu tiap minggu berulang. Dampak dari apa? Dari kotoran telinga terlalu habis. Jadi gatal itu sebetulnya respon nih dari dua, apakah kotoran telinganya terlalu habis gitu ya, atau memang sudah datang bangsat itu yang sudah datang udah masuk ya. Yang kita sebut adalah otomikosis, infeksi jamur. Nah, itu sebabnya tadi perawatan telinga dan pendengaran. Jadi ada dua item ya. Kita bisa mendengar, gak mungkin tuh kalau nggak lewat dulu jalannya. Betul. Gak mungkin tuh si suara harus lewat dulu yang telinga ya, masuk ke gendang telinga masuk ke telinga bagian tengah, barulah dihantarkan lewat saraf gitu. Jelas ya? Seperti itu ya wargi Cianjur ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Adang Dotrohni. Mau tanya, apa di RSUD Sayang Cianjur kalau operasi gendang telinga menggunakan laser atau manual? Maaf kalau salah. Oke ya. Nah, di RSUD Sayang juga sudah banyak sudah bisa melakukan ya tindakan namanya timpanoplasti atau menambal gendang telinga ya. Nah, banyak banget yang dokter takut gitu ya dioperasi gitu ya. Nah, itu tidak usah khawatir gitu ya. Operasi itu tidak menakutkan ya, tidak menakutkan. Gimana sih dok operasi gendang telinga itu? Itu biasanya kita ada sayatan memang di belakang yang di belakang daun telinga itu ada sayatan kurang lebih 1 cm untuk ngambil bahan tambalannya. Untuk ngambil bahan tambalannya, kemudian nanti gendang telinga yang bolong itu kita pakai endoskopik ya, diperbesar. Kemudian tekniknya ini udah canggih. Kemudian kita refreshing namanya. Jadi ibaratnya kalau tanah itu kita gali dulu gitu ya untuk mencari sumber pendarahan untuk memberi makan nanti ke bahan tambalannya. Bahan tambalannya udah kita ambil, ditempelin ke gendang telinga yang bolong tadi yang sudah kita refreshing gitu namanya. Jadi tidak semenakutkan gitu ya. Nanti kita akan bikin videonya ya dok ya. Nanti kita akan main ke bedah, ke ruang operasi pas lagi dokter bedah gitu ya. Bagi yang belum, memang golden kalau gendang telinga bolong itu operasi, betul. Tapi kan pasien itu Mbak Grisel, sesudah kita jelaskan ada yang siap, ada yang tidak gitu ya operasi itu. Iya dok, pasti. Nah, sehingga bagi yang belum siap untuk operasi ya tetap datang kontrol untuk kita edukasi dan berikan pengobatan terlebih dahulu gitu ya. Operasi itu adalah tetap hak pasien ya. Kita sudah menjelaskan gitu, tapi tetap goldennya adalah operasi, namun jika belum ada. Nah, itu dia inovasi yang kemarin saya sempat bikin ya dok ya, inovasi dokter yang dari putih telur terapi putih telur itu. Tapi kembali lagi goldennya itu adalah operasi. Tetapi bagi pasien-pasien yang belum siap sehat lahir dan batin, gak usah khawatir, ada solusinya. Masih banyak yang kayak operasi gitu. Jadi kebanyakan pasien itu ya sering banget lihat tok-tok. Ya, dok saya lihat tok-tok begini, aduh ya.
Jadi jangan bikin nambah penyakit gitu ya. Betul, overthinking jadinya nanti. Udah aja lah gitu bertanya kepada ahlinya. Nah, gitu betul, ya. betul langsung Jadi saja. tindakan timpanoplasti sudah bisa dilakukan di sini dan di cover BPJS. Di cover BPJS tuh ya, Oke. jadi semakin mudah lah segalanya ya. Bagi teman-teman yang punya punya asuransi juga bisa. Bisa. Setahu saya di Kabupaten Cianjur itu hanya di RSUD Sayang ya yang bisa melakukan tindakan operasi canggih ini. Wow. Gitu. Oh, nanti kita main-main deh Dok supaya orang lihat dan tidak takut kok dari yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi saya yang tadinya takut juga, tapi ketika main KBS enggak takut. Tenang aja ya. Sudah canggih. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk ya Dok. Ini sisa 2 pertanyaan ya. Karena mengingat waktu dokternya juga dikejar-kejar sama pasien. Oh iya. Oke, dari Bapak Helvi_90 izin Dok, apa penyebabnya telinga rutin setiap pagi mengeluarkan kotoran telinga dengan jenis yang kering, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oh, selalu ada. Nah, betul. Jadi gini, memang di liang telinga kita itu ada sel yang menghasilkan kotoran telinga gitu ya. Ada sel yang menghasilkan sel kelenjar. Itu kelenjar seperti halnya kita keluar keringat lah, seperti itu. Ada sel kelenjar yang menghasilkan serumen atau kotoran telinga kita. Nah, itu dia kenapa Gusti Allah membuat kotoran telinga, bahkan kotoran sekalipun itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dia melumasi itu ya. Nah, salah satunya lagi biar hewan itu nggak masuk karena jadi baunya liang telinga itu, bau kotoran telinga itu membuat si hewan-hewan itu nggak mau nempel. Ada semut lewat, nggak mau dia. Nggak mau masuk ya. Nah, nyamuk juga juga aja nggak masuk, tapi cuma di luar aja. Tapi bagi yang kotoran telinganya terlalu bersih, blas habis, terlalu lecir, terlalu bersih, itu yang sering kemasukan. Pasti pas dilihat, oh ini kotoran telinganya terlalu habis gitu ya. Nah, jadi memang kembali lagi bahwa kotoran telinga itu akan diproduksi secara alami Terus seperti halnya kita berkeringat kan, akan terus gitu. Itu akan diproduksi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pengeluaran kotoran telinga itu erat kaitannya dengan gerakan mengunyah. Oh, jadi dia akan secara naturally aja gitu, Dok. Nah, dia sebetulnya kalau dengan kita ngunyah gitu, nanti lama-lama akan keluar sendiri. Jadi nggak usah dibersihin. Maksudnya dibersihin, nggak usah. Korek-korek nanti juga dia muncul sendiri gitu ya, Dok. Makanya kita kadang suka, di luar suka ada kotoran. Nah, itu sebetulnya kalau itu mah nggak apa-apa ya, Dok, dibersihin di luar. Karena itu sebetulnya ada gerakan, ada pengaruh dari sampai sebegitu ya. Gusti Allah coba ya menciptakan. Jadi nggak usah sampai korek. Nah, jadi ada juga problem pada saat yang ngunyahnya cuma sebelah. Oh iya juga. Nah, pada saat yang ngunyahnya cuma sebelah, mungkin karena faktor gigi ya juga. Atau misalnya ada masalah lah ya yang tidak memungkinkan mengunyah kiri kanan, itu yang berdampak menjadi kotoran tuh mengeras. Jadi cuma sebelah. Jadi kalau kotorannya kiri kanannya udah keras dua-duanya, tambah berarti produksinya udah begitu modelannya gitu. Tapi kalau cuma sebelah, itu saya pasti tanya, Bapak ngunyahnya cuma satu sisi ya. Kok dokter tahu? Nah, itu cirinya. Jadi kalau cuma salah satu yang mengeras, itu rata-rata karena pada saat mengunyah cuman dia menggunakannya satu sisi saja. Jadi dengan mengunyah itu, kalau kita nggak pakai kunyah, telinga jadi kotorannya keras, gigi jadi karies. Oh iya betul. Gitu. Jadi itu air liur itu manfaatnya banyak luar banget biasa. Ya, jadi sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi nyanyi. Oke tuh ya. Jadi seperti itu ya. Artinya tidak perlu khawatir dengan seperti itu karena pasti akan naturally aja. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu C_Fonan. Assalamualaikum dokter, mau tanya apa ada tips cara menjaga kebersihan telinga dengan benar? Nah, itu dia ya. Cara mencegahnya yang pertama adalah kita tidak boleh mengorek setiap hari ya. Jangan gunakan cotton bud ya. Dan lebih baik hindari suara bising. Bijaklah dalam penggunaan headset. Dan yang paling penting adalah screening setiap 6 bulan sekali. Dok, gak keburu expire date-nya 1 tahun deh gitu ya. Tiap ulang tahun inget gitu ya. Iya benar betul. Karena sekarang juga ada tuh Dok ya programnya. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga semakin ini nih yang setiap ulang tahun harus cek kesehatan. Itu penting banget loh. Jangan dilupakan cek kesehatan telinganya juga gitu. Semuanya lah pokoknya ya.
Oke, last question dari Bapak Taufik.vq23. Mau tanya dok, nih kalau digurah itu buat genggerong genggerong rusak enggak? Cuna, apakah benar kalau digurah suara jadi bagus biar nyanyinya bagus kayak? Genggerong teh berarti tenggorokan mungkin ya dok ya. Oke. Nah, ini ada sedikit harus persamaan persepsi dulu nih ya antara gurahnya itu seperti apa. Memang kalau di umum itu gurahnya seperti apa? Dari hidung kah atau? Nah, jadi sebetulnya gini, kalau di medis ya di bagian THT ada gurah. Oh, gurah ya, juga ada di medis dok. Kirain aku yang kita sebut dengan cuci hidung. Oh, cuci hidung itu gurah itu secara medis ya, cuci okay. hidung ya. Tapi mungkin kalau maksudnya ini di tenggorokan itu tidak ada hubungannya ya dengan pita suara, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi yang disarankan di bidang THT itu adalah gurah secara medis itu adalah cuci hidung. Cuci hidung untuk mencegah apa? Ya mungkin kalau zaman COVID itu supaya trending topik sekali ya, hilang penciuman itu menjadi trending topik. Jadi sekarang cuci hidung itu menjadi hal yang waktu seperti COVID ya dok. Nah jadi udah pada tahu gitu ya cuci hidung itu. Nah itulah sebetulnya gurah secara medis. Yang disarankan oleh dokter THT untuk mencegah apa? Kalau Mbak Krisa udah mulai nggak enak hidung ya, udah mulai keluar ingus, cepet-cepet cuci hidung dengan apa? Pakai spet aja 20 cc dan NaCl banyak banget tutorialnya di YouTube ya, nanti dilihat ya. Itu bisa mencegah biar nggak jadi pilek beneran, biar nggak jadi infeksi gitu ya. Jadi udah mulai nggak enak hidung, cepet-cepet cuci hidung. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di rawan tuh atau polusinya tinggi, betul. Misalnya ya setiap hari berkendara gitu ya, kendaraannya pakai motor itu kan debunya masuk. Terus apalagi kita nggak pakai masker gitu ya. Nah sekarang kan sudah mulai ada, dulu tuh pas zaman COVID ya kita pakai KN N95 aja tuh engapnya. Sekarang kan sudah mulai ada perubahan lagi nih dari polanya ya, sudah masker sudah mulai dilepas gitu ya. Jadi pada pada pendengar yang sekiranya memang resiko debunya tinggi atau pekerja pabrik tuh ya di garment atau di mana kan betul. Itu pas gunting itu bulu-bulunya itunya terbang-terbang ya. Nah itu mungkin harus menggunakan masker dan cuci hidung selepas kerjanya. Oh harus gitu. Ya dok ya, supaya bersih hidungnya. Ya. Aku juga kalau misalnya pilek udah langsung tahu cuci hidung aja. Nanti betul. Mungkin awal akan susah, tapi lama kelamaan kalau udah terbiasa tuh chill aja gitu dok. Nah inilah ya luar biasanya nih. Ini mengadopsi dari tata cara wudhu. Jadi sebetulnya wudhu ya, itu, nah, cuma kan beda ya, hari wudhu kan sok nyereng geding ya. Iya betul. Ya, jadi kalau yang nggak ngerti bahasa Sunda, translate kayak dihandap nih. Pereditor nanti. Nah, bedanya memang di airnya. Nah, tapi itu dasarnya dari situ Masya Allah itu ya. Jadi teknik wudhu itu ternyata dipakai dan sudah dibuktikan secara secara saintis sudah dibuktikan bahwa efektif itu menangkal debu atau bakteri atau kuman yang keburu masuk ke hidung, cepet-cepet disebloken gitu keluar ya. Lagi nanti. Cuman bedanya di airnya ya. Nah, NaCl itu memang itu sudah sudah sesuai dengan sifatnya dengan hidung kita. Gitu. Sudah sesuai sifatnya. Sudah sesuai sifatnya lah, sama dengan mukosa hidung kita. Berbeda dengan air biasa. Kan itu kenapa kalau misalnya pakai air biasa ada nyereng ya, Dok ya. Oke. Ya, seperti itu. Dokter ini gak kerasa tapi walaupun aku masih banyak banget pertanyaan, tapi kan sayang banget dokter dikejar sama pasien-pasien dokter yang banyak di following ya, Dok ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti. Tapi sebelum pamit, adakah yang mau dokter sampaikan terkait Hari Pendengaran Sedunia ini? Oke. Baik. Tunggu, ini kameranya yang ini apa yang ini? Boleh yang mana aja. Dua-duanya aja. Oke. Nah, jadi para wargi somea semua ya sadayana. Jadi yang paling penting adalah pendengaran itu adalah investasi kita ya. Pendengaran kita di masa depan itu ditentukan dari kualitas kita mendengar saat ini, sehingga lebih baik kita menjaga
ya, agar jangan sampai terjadi penurunan di usia tua kita. Nah, jadi jangan segan-segan untuk datang dan berkonsultasi ke dokter spesialis THT di RSUD Sayang ya. Saat ini ada 2 orang, saya Dokter Isma dengan Dokter Eman ya. Jadi gampang, Neng dokter atau Pak dokter katanya. Biasanya Ibu dokter atau Pak dokter. Jadi ada 2 untuk jadwalnya Senin, Rabu, Jumat itu saya di Poli THT dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang ya. 2 siang. Kemudian kalau untuk untuk Dokter Eman di Selasa Kamis. Begitupun di Poli Eksekutif. Nah, bagi yang tidak mau antri-antri, nggak mau ribet, obat langsung celing ada. Nah, itu di Poli Eksekutif ya. Pelayanannya cepat, nggak ada masa tunggunya, nggak lama-lama gitu ya. Tapi memang sesuai dengan jadwal dokternya ya. Pelayanannya cepat, nggak usah antri-antri obat gitu ya, nggak berdesak-desakan, pokoknya nyaman lah. Nyaman. Jadi di Poli Eksekutif setiap Senin sampai Jumat juga. Sama jadwalnya Senin, Rabu, Jumat dengan saya, Selasa dan Kamis dengan Dokter Eman. Seperti itu. Gitu mungkin Mbak Grisel ya. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol lagi sama Grisel. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas ya dok ya. Masya Allah. Dan terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan juga untuk nanti warga Cianjur yang pertanyaannya tadi nggak sempat dibacakan. Semoga nanti bisa dibacakan di konten selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang.Somea dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisela Dita dan saya Dr. R. Isma Nurlaini SPT HTKL. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendengaran Sedunia tahun 2025. Sayangi pendengaran kalian ya warga Cianjur ya. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.